Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-68. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan sejarah umat Islam, khususnya di saat-saat yang krusial peralihan dari era Khulafaur Rasyidin, para sahabat Nabi, kepada era Bani atau dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sofyan. Kita perlu melakukan kajian yang lebih mendalam dan berdasarkan data-data yang tercatat oleh sejarah di era ini. Karena ini adalah era yang sangat krusial yang memunculkan banyak perubahan. Di antaranya adalah perubahan sistem kekhalifahan dari zaman Khulafaur Rasyidin, di mana pemimpin umat dipilih dari para sahabat atau dari kalangan umat siapapun dia, tidak harus keturunan khalifah sebelumnya, yang terbaik dari umat yang ada. Tetapi kemudian ini berubah di zamannya Bani Umayyah menjadi dinasti, di mana kekuasaan itu diwariskan kepada keturunannya. Jadi ini adalah era yang sangat krusial. Yang kedua, di era ini terjadi perpecahan umat Islam. Awalnya dari sisi politik, tetapi kemudian melebar kemana-mana sampai ke teologi, sampai ke perpecahan golongan-golongan yang semakin meluas di bidang fikih, di bidang pemikiran-pemikiran dan sebagainya yang kemudian diwariskan ke generasi-generasi berikutnya sampai kita hari ini. Sahabat sekalian, kita telah membahas di episode-episode yang lalu bahwa perpecahan umat Islam itu muncul secara eksplisit sejak di zamannya Khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan, sehingga menyebabkan beliau terbunuh oleh umat Islam sendiri yang berbeda faksi politik. Perpecahan itu berlanjut di Khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang kemudian juga terbunuh oleh umat Islam sendiri. Nah, dari keadaan itulah muncul panggung besar untuk Muawiyah bin Abu Sofyan, di mana sesungguhnya kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib waktu itu oleh para sahabat diwariskan kepada putra Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang waktu itu usianya baru 35 tahun. Tetapi kalangan sahabat bersepakat untuk berbaiat kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi dikarenakan usianya yang muda dan belum berpengalaman di dalam mengendalikan situasi politik yang waktu itu sedang carut-marut, maka kemudian hanya dalam waktu 6-7 bulan Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini bersepakat untuk menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah bin Abu Sofyan, yang waktu itu berada sebagai pihak oposisi terhadap pemerintahan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, di mana Muawiyah waktu itu adalah sebagai gubernur dengan wilayah yang luas di kawasan Syria atau Suriah Raya, negeri Syam, memiliki militer yang sangat kuat dan seterusnya. Nah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib kemudian menyimpulkan atau berharap untuk meredam perpecahan yang waktu itu sedemikian lebarnya dengan cara menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sofyan. Dibikinlah perjanjian damai pada waktu itu, di mana Hasan sepakat untuk menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dengan catatan setelah Muawiyah bisa meredam perang saudara, meredam perpecahan di kalangan umat, maka Muawiyah akan mengembalikan kekuasaan itu kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berdasar kesepakatan itu kemudian Hasan lengser dan pulang ke Madinah. Dari semula ibu kota pemerintahannya ada di Kufah di Irak.
Hasan bersama keluarga kembali ke Madinah dan Muawiyah mengambil tongkat komando dan dia memindahkan ibu kotanya dari Kufah di Irak pindah ke Damaskus, di mana Damaskus pada waktu itu adalah sebagai base camp, basis kekuatan dari Muawiyah, dikarenakan Muawiyah selama beberapa tahun dia menjadi gubernur di tempat itu. Di Damaskus itulah base camp-nya. Nah, dengan cara memindahkan itu maka dia bisa mengendalikan situasi secara cepat. Di tangan Muawiyah yang memang memiliki pengalaman politik panjang selama 3 generasi khalifah, sejak Umar bin Khattab, dilanjutkan Utsman bin Affan, dilanjutkan Ali bin Abi Thalib, di mana karirnya terus menanjak dan memiliki kekuatan militer yang sangat kuat, maka Muawiyah bisa dengan cepat mengendalikan situasi di bawah kepemimpinannya. Sedangkan Hasan bin Ali bin Abi Thalib kembali ke Madinah menjadi imam yang non-politik bagi kalangan sahabat-sahabat Nabi dan umat Islam yang ada di Madinah itu. Maka sejak tahun 661 itu resmilah dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan ternyata dia kemudian mengubah sistem kekhalifahan itu menjadi sistem dinasti. Dikarenakan kemudian Muawiyah ini setelah berkuasa kira-kira selama hampir 20 tahun, ya 19 tahunan, kemudian menjelang wafat, dia mewariskan kekuasaannya bukan kepada Hasan yang seperti disepakati di dalam perjanjian damai itu, melainkan kepada anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Dan menariknya, ternyata dalam kekuasaannya selama 19 tahun itu, Hasan kemudian mati muda. Di sini muncul kecurigaan bahwa ternyata Hasan itu sangat besar kemungkinannya disingkirkan secara diam-diam, secara halus oleh Muawiyah. Dari catatan sejarah digambarkan bahwa Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu meninggal 9 tahun kemudian setelah menyerahkan kekuasaannya ketika dia kembali ke Madinah dan menjadi imam dari kalangan umat Islam di Madinah. 9 tahun kemudian secara berturut-turut dia mengalami sakit yang semakin parah dan diduga itu dikarenakan racun. Pada tahun ke-9 beliau berada di Madinah, pada usia 45 tahun Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Sejumlah catatan sejarah mengarah kepada sebuah konspirasi yang disengaja untuk menyingkirkan Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu, dikarenakan dalam perjanjian damai antara Hasan dengan Muawiyah itu ada kesepakatan bahwa setelah Muawiyah bisa meredam perang saudara, perpecahan di kalangan umat Islam, dia akan mengembalikan kekuasaan itu kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi kemudian sudah meninggal duluan di usia muda dan Muawiyah berkuasa terus sampai mendekati 20 tahun. Nah, sepanjang kekuasaannya itulah kemudian Muawiyah menyiapkan regenerasi untuk mengambil atau menerima warisan tongkat kekuasaannya, dan yang disiapkan adalah putranya yaitu Yazid bin Muawiyah yang usianya pada waktu itu memang masih sangat muda sesungguhnya, tetapi terus dikader sampai dia siap untuk diberi warisan tongkat kekuasaan dari dinasti Umayyah itu. Pada saat Yazid diberi warisan tampuk kekuasaan oleh Muawiyah, dia baru berusia 34 tahun. Sesungguhnya jauh berada di bawah Hasan bin Ali bin Abi Thalib seandainya Hasan itu tidak wafat pada usia 45 tahun. Jadi dari keadaan ini sejumlah sejarawan itu mencium adanya konspirasi untuk menyingkirkan Hasan meskipun tidak terbukti secara eksplisit bahwa Hasan mengalami kematian secara disengaja oleh kelompok Muawiyah. Penyerahan kekuasaan itu terjadi sekitar tahun 680 Masehi.
Muawiyah menjelang wafat, kemudian menunjuk dan mempromosikan putra mahkotanya yaitu Yazid. Di mana kalangan sahabat waktu itu menolak semua, dikarenakan dalam perjanjiannya pewaris Muawiyah seharusnya bukan anaknya, melainkan Hasan. Tetapi Hasan bin Ali bin Abi Thalib sudah meninggal duluan. Sehingga ikatan perjanjian perdamaian antara Hasan dengan Muawiyah itu menjadi tidak menemukan konteksnya, tidak menemukan pijakannya. Maka disinilah kesempatan bagi Muawiyah untuk mewariskan kekuasaannya kepada keturunannya, yaitu Yazid bin Muawiyah yang usianya masih sangat muda waktu itu, yaitu sekitar 34 tahun. Tetapi terjadi penolakan yang sangat luas dari kalangan masyarakat, khususnya para sahabat Nabi, orang-orang yang beriman yang dulu menyaksikan bahwa terjadi perjanjian untuk menyerahkan kekuasaan. Ada komitmen itu dari Muawiyah untuk menyerahkan tongkat kekuasaan, estafet kekuasaan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tetapi yang kemudian meninggal duluan itu. Nah, di era inilah terjadi perpecahan yang semakin meluas di kalangan umat Islam dikarenakan Muawiyah mengubah sistem kekhalifahan menjadi sistem dinasti. Dan lebih jauh dari itu, menyalahi janji, mengingkari janji untuk memindahkan kekuasaan dari Muawiyah kepada kelompoknya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Siapapun yang ada di sana meskipun Hasan memang sudah meninggal dunia duluan. Dan yang ketiga yang lebih parah, ternyata Yazid bin Muawiyah ini bukanlah tipikal pemimpin yang diharapkan oleh kalangan umat Islam pada waktu itu. Kepemimpinan Yazid selama 3 tahun ke depan itu ternyata membawa bencana yang luar biasa di kalangan umat Islam dan memunculkan perpecahan yang masif dan kerusakan-kerusakan yang kemudian disesalkan oleh banyak umat Islam, tercatat di dalam tinta hitam sejarah kelam umat Islam. Berbeda dengan bapaknya Muawiyah yang memang memiliki karir politik yang cemerlang, mulai dari bawah dan selama bertahun-tahun kemudian naik terus sampai menjadi gubernur dan kemudian menjadi pemimpin khalifah pada waktu itu. Yazid bin Muawiyah ini adalah karbitan. Dia tidak memiliki karir politik di dalam perjalanan hidupnya. Nah, yang lebih mengenaskan bagi kalangan umat Islam, dia memiliki akhlak yang buruk. Jadi ketika dia memimpin menggantikan Muawiyah itu, dia dikenal sebagai khalifah yang suka berfoya-foya di dalam kemewahan istana, memanfaatkan segala fasilitas itu dan kemudian bermewah-mewah, suka pada hiburan, bahkan digambarkan bermabuk-mabukan di dalam pemerintahannya yang sangat singkat itu, hanya 3 tahun. Mengalami penolakan luar biasa dari kalangan umat Islam karena tidak ingin dipimpin oleh seorang khalifah yang tidak mencerminkan budi pekerti mulia seperti diajarkan di dalam agama Islam ini. Yang kedua, dia menjalankan pemerintahan secara otoriter. Meskipun tidak diakui, tidak disepakati, banyak yang tidak berbaiat kepadanya, dia tetap menjalankan pemerintahan itu secara otoriter, bahkan secara kejam, melibas siapa saja yang menentangnya dan tidak segan-segan untuk melakukan pembunuhan, penghancuran, menyerang kelompok-kelompok yang berseberangan dengannya. Sehingga catatan sejarah di eranya Yazid bin Muawiyah itu sangat kelam. Karena dia melakukan pembunuhan kepada para sahabat-sahabat Nabi yang tidak sepakat dengan kekuasaannya. Termasuk yang menjadi korban adalah cucu Nabi, yaitu adiknya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dialah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Husain ini adalah adiknya Hasan. Usianya kira-kira terpaut cuma 2 tahun. Hasan terlahir pada tahun 624, sedangkan Husain terlahir pada tahun 626. Sepeninggal kakaknya yang menjadi imam umat Islam di Madinah, maka yang menggantikan sebagai imam itu adalah adiknya ini. Ini adalah cucu Rasulullah.
Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Husain ini termasuk adalah dari sebagian sahabat-sahabat yang menolak kepemimpinan dari Yazid bin Muawiyah itu. Tetapi Yazid kemudian mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan siapa saja yang menentangnya. Sehingga dia melakukan penyerangan ke pusat-pusat keberadaan umat Islam yang waktu itu melakukan penentangan, bersikap oposisi kepadanya. Di antaranya dia menyerang kota Madinah, di mana di sana banyak para sahabat yang tidak berbaiat kepadanya. Dihancurkan, banyak yang terbunuh, bahkan kemudian dijarah kota itu. Bukan hanya menyerang Madinah dan menghancurkan kota itu serta membunuhi para sahabat Nabi, tetapi pasukan dari Yazid ini berusaha menyerang dan memadamkan oposisi, ya, pusat-pusat oposisi yang ada di kawasan yang dikuasainya. Nah, salah satunya yang kemudian sangat menyedihkan adalah apa yang terjadi pada cucu Rasulullah, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib, adik dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Husain diminta oleh kalangan oposisi masyarakat umat Islam yang ada di Irak, di Kufah, untuk datang ke Kufah, di mana umat Islam di sana ingin membangun sebuah perlawanan yang lebih dekat kepada pemerintahan Yazid di kota Damaskus itu. Tetapi Husain ini sebetulnya dilarang oleh para sahabat yang tinggal di kota Mekah untuk melakukan perjalanan yang sangat berbahaya dikarenakan pasukan Yazid itu mencegat di jalan. Perjalanan antara Mekah menuju ke Kufah. Tetapi Husain kemudian tetap memutuskan membawa rombongannya menuju ke Kufah untuk melakukan konsolidasi kekuatan, melakukan perlawanan terhadap pasukannya Yazid. Disinilah terjadi bencana yang sangat menyedihkan di dalam sejarah. Rombongan Husain ini kemudian dicegat oleh pasukannya Yazid di sebuah tempat yang disebut sebagai Padang Karbala. Di sana terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara pasukannya Husain dengan pasukannya Yazid yang memiliki kekuatan berlipat ganda. Kemudian umat Islam dibantai semuanya di Padang Karbala itu, termasuk cucu Nabi Husain bin Ali bin Abi Thalib. Terbunuh bersama keluarganya, bahkan yang sangat kejam, kepalanya dipenggal kemudian disampaikan kepada Yazid sebagai khalifah yang berkedudukan di Damaskus pada waktu itu. Tidak berhenti dengan menyerang dan menghancurkan Madinah, pasukannya Yazid ini bergerak ke selatan, ke arah Mekah. Sekali lagi untuk menyerang dan menghancurkan base camp dari kalangan para sahabat umat Islam yang berseberangan dengan pemerintahannya. Di Mekah ini ada seorang sahabat Nabi yang memimpin pasukan umat Islam di Mekah, namanya adalah Abdullah bin Zubair, atau dikenal juga sebagai Ibnu Zubair. Ketika terjadi pengepungan kota Mekah oleh pasukannya Yazid, itulah terjadi peperangan yang seru dikarenakan mereka tidak bisa segera menaklukkan pasukannya Ibnu Zubair ini. Tetapi pasukan Ibnu Zubair kemudian terdesak masuklah ke kawasan Baitullah, ke Masjidil Haram. Nah, ketika pasukan umat Islam berada di Masjidil Haram itu, ternyata pasukannya Yazid melakukan penyerangan secara brutal dengan menembakkan apa yang disebut sebagai manjanik, ya, peluru-peluru batu yang kemudian dengan peluru-peluru yang berapi dilontarkan ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram, sehingga kawasan Masjidil Haram dan Ka'bah itu mengalami kerusakan parah dan terbakar rusak fatal. Tetapi yang sangat menarik kemudian adalah ketika saat perang berkecamuk di kota Makkah, di mana pasukannya Yazid sedang mengepung Masjidil Haram dan menghancurkan, menyerang Masjidil Haram dan Ka'bah itu, tiba-tiba muncul berita dari Damaskus bahwa Yazid bin Muawiyah meninggal dunia.
Ini menjadi titik balik yang luar biasa pada waktu itu. Dalam waktu 3 tahun pemerintahan Yazid bin Muawiyah, dia melakukan perusakan, penghancuran, pembunuhan dan sebagainya, memecah belah umat Islam. Tetapi kemudian dia meninggal secara misterius pada saat pasukannya melakukan serangan masif ke kota Mekah, ke Baitullah itu. Maka ditariklah pasukan Yazid ini kembali ke Damaskus. Sehingga pasukan umat Islam itu kemudian bisa bernafas lega yang waktu itu sudah terjepit posisinya di lokasi sekitaran Masjidil Haram itu. Di bawah pimpinan Ibnu Zubair kemudian umat Islam waktu itu mendeklarasikan berpisahnya umat Islam yang oposisi dengan Damaskus. Mereka menguasai sebagian besar wilayah kekuasaan Islam. Sedangkan di Bani Umayyah, di istana di Damaskus terjadi perebutan kekuasaan disebabkan oleh meninggalnya Yazid secara mendadak itu. Sahabat sekalian, kita ini sungguh terhenyak dan terheran-heran, terkaget-kaget kenapa di dalam sejarah umat Islam muncul peristiwa yang sangat kelam dan sangat menyedihkan itu. Maka kita perlu mengetahui sebenarnya latar belakang dari Yazid bin Muawiyah itu seperti apa? Sehingga dia sedemikian beringasnya dan sedemikian kejamnya tidak menggambarkan sifat-sifat akhlakul karimah dari seorang pemimpin Islam. Dan celakanya ini dilegitimasi oleh ayahnya, oleh bapaknya Muawiyah. Maka kalau kita melihat sejarah, background, latar belakang dari Yazid, kita kemudian menjadi paham kenapa Yazid ini kemudian memiliki karakter yang sedemikian itu. Yazid ini adalah anak Muawiyah, salah satu dari 8 bersaudara. Dia anak sulung dari istri pertamanya, namanya Maizun. Maizun ini menjadi istri Muawiyah dan kemudian digambarkan bercerai dengan Muawiyah pada saat dia masih hamil atau setidak-tidaknya pada saat menyusui Yazid kecil. Berarti ketika terjadi perceraian bapak ibunya antara Muawiyah dengan Maizun itu, Yazid ini masih berusia bayi. Dan kemudian Maizun beserta Yazid ini kembali ke kampung halamannya, yaitu di Syria dari Banu Kalb. Banu Kalb ini adalah salah satu bani yang tinggal di kawasan Suriah di bagian barat laut Jazirah Arabia sampai ke dataran tinggi Golan. Di sanalah mereka berada dan kebanyakan adalah penganut Kristen Ortodok Syria. Termasuk istri Muawiyah itu adalah penganut Kristen Ortodok Syria. Sehingga ketika dia ini mengalami perceraian dengan Muawiyah dan kembali ke baninya, ke kampung halamannya, maka Yazid itu sesungguhnya dibesarkan di kalangan Kristen Ortodok Syria. Dia tidak mendapatkan pendidikan keislaman, mulai dari masa kecilnya sampai masa dewasanya. Dia anak sulung dari Muawiyah, 8 bersaudara yang kemudian terpaksa dalam tanda petik diwarisi kekuasaan Muawiyah dikarenakan dari 8 bersaudara itu 5 adalah perempuan, yang 3 laki-laki. Itu pertama adalah Yazid, yang kedua adalah Abdurrahman dari istri yang lain dan meninggal di waktu kecil. Dan adiknya adalah Abdullah yang dari istri yang lain juga tetapi mengalami cacat mental. Sehingga tidak layak untuk diwarisi kekuasaan oleh Muawiyah. Sehingga satu-satunya putra mahkota Muawiyah adalah Yazid itu. Sayangnya Yazid ini tidak mendapatkan pendidikan akhlakul karimah sejak masa kecilnya. Maka disinilah kita menemukan benang merahnya, alasannya. Kenapa dia itu sedemikian otoriter, sedemikian kejam memperlakukan umat Islam? Dikarenakan dia tidak memiliki ikatan emosional dengan umat Islam pada waktu itu. Sehingga dengan sangat tega dia menyerang Madinah yang menjadi kota di mana Nabi mengembangkan peradaban keislaman itu. Dihancurkan, para sahabat Nabi dibunuhi dan seterusnya.
Dilanjutkan lagi membunuhi sahabat-sahabat Nabi di tempat yang lain termasuk cucu Nabi. Dia tidak punya ikatan emosional itu. Dan diteruskan menyerang Mekah, bahkan Baitullah dibakar, di bumi hanguskan, mengalami kerusakan fatal pada penyerangan saat itu. Nah, kita mendapatkan argumentasi atau background di balik itu. Kenapa hal itu terjadi dalam sejarah kepemimpinan umat Islam di masa lalu? Satu, dikarenakan Muawiyah mengubah sistem dari pemilihan pemimpin yang seharusnya terbaik di kalangan umat, tapi diberikan kepada pewarisnya. Dan yang kedua, ternyata pewarisnya ini tidak memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin umat Islam. Dan yang ketiga, semakin parah, dia tidak memiliki ikatan emosional dengan umat Islam. Maka terjadilah sejarah kelam dalam sejarah keumatan kita itu yang sungguh-sungguh sangat menyedihkan kita semua. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini, mempelajari fakta sejarah kelam yang terjadi pada sejarah umat Islam dikarenakan kesalahan memilih pemimpin. Maka mudah-mudahan ke masa depan, mulai dari sekarang sampai ke masa depan, kita mencatat dan mengambil pelajaran hikmah dari sejarah kelam itu, supaya kita bisa mendapatkan pemimpin umat ini yang memiliki ikatan emosional dan keadilan, mengembangkan tatanan umat yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Al-Quran, bahwa sesungguhnya umat Islam ini adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan mengorientasikan hidupnya hanya kepada Allah semata. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini sesungguhnya adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan mengorientasikan hidupnya hanya kepada Allah semata. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.